Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada dan menyertai kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami agar terarah, fokus, dan mampu menghayatinya serta mewujud nyatakannya konkret dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja semesta memperingati Santo Aloysius Gonzaga, seorang kudus muda yang meninggalkan segalanya demi mengikuti Kristus. Ia lahir dari keluarga bangsawan Italia. Aloysius dididik dalam lingkungan istana yang megah dan mewah, dikelilingi oleh kekuasaan dan kekayaan. Namun sejak usia belia, hatinya sudah dipenuhi kerinduan akan hal-hal yang ilahi. Ia menolak segala godaan duniawi dan memilih hidup doa, mati raga, dan pelayanan bagi sesama, khususnya orang-orang yang miskin dan menderita. Keputusannya untuk meninggalkan hak waris dan menjadi anggota serikat Yesus menunjukkan bahwa bagi Aloysius, Allah adalah segalanya. Ketika wabah penyakit melanda Roma, Aloysius dengan berani turun tangan untuk merawat para korban, hingga akhirnya ia sendiri tertular dan wafat di usia 23 tahun. Hidupnya sangat singkat, tetapi menjadi kesaksian yang kuat tentang kasih yang total dan keberanian untuk hidup bagi sesama dan memuliakan Allah.
Saudara dan saudari terkasih, Injil hari ini memperdalam makna hidup Aloysius. Yesus berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Matius 6:24. Peringatan ini bukan sekedar larangan untuk menjadi kaya, tetapi ajakan untuk menentukan prioritas hidup. Bukan juga melarang untuk menjadi kaya, tetapi janganlah hatimu, hidupmu hanya berorientasi fokus kepada hal-hal yang duniawi, sebab itu akan ditambahkan, kata Yesus. Banyak orang ingin tetap setia pada Tuhan, tetapi hatinya masih dibagi-bagi, seperti sebagian untuk Tuhan, sebagian untuk gengsi, sebagian untuk ambisi, sebagian untuk kenyamanan pribadi. Akibatnya tidak akan muncul atau tidak akan ada kedalaman dalam mempertuan Tuhan atau duniawi. Pasti mendua, terpecah belah, terbagi-bagi. Santo Aloysius mengingatkan kita bahwanya ada satu hal yang sungguh bernilai, yakni kerajaan Allah dan kebenarannya. Hidup kita akan tenang dan penuh makna bila kita berani mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, menempatkan Tuhan, dan percaya bahwa segala yang lain akan ditambahkan. Dengan sendirinya akan kita peroleh konsekuensi logis. Orang baik hidupnya akan damai. Orang tidak baik, orang yang terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang duniawi dan keserakahan, pasti akan stres, pasti akan tidak menikmatinya. Dunia mungkin menawarkan kesenangan sementara, tetapi hanya dalam dan bersama Tuhan yang memberi damai sejati dan hidup kekal. Selain itu, Santo Aloysius juga dikenal sebagai teladan khusus bagi kaum muda. Tetapi pesannya berlaku untuk semua orang. Dalam dunia yang dipenuhi tawaran kemewahan, hiburan instan, dan pencitraan diri, kita diajak untuk kembali ke hati yang murni dan sederhana seperti Dia. Kita dipanggil untuk menempatkan Allah dan menjadikan Allah pusat seluruh hidup kita, dan membiarkan Dia yang memimpin setiap langkah kita. Allah lah yang hidup dalam diri kita. Allah tidak melarang kita bekerja atau berjuang, tetapi Ia mengingatkan kita jangan sampai kekhawatiran akan hidup duniawi, kesenangan, kenikmatan, kemewahan, kekayaan, kedudukan, kekuasaan yang menyesakkan dan menyesatkan hati dan pikiran kita, serta membutakan mata iman kita. Kita lupa Allah, terlalu sibuk terlalu fokus dengan hal-hal yang sementara. Kita juga diajak untuk mempercayakan diri secara total kepada Allah yang mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini dan pada peringatan Santo Aloysius Gonzaga ini, marilah kita merenungkan diri kita sejenak. Apa yang menjadi Mammon dalam hidup kita, yang secara diam-diam mulai menggeser Allah dari pusat hidup kita? Apakah saya sungguh percaya bahwa jika saya mengutamakan kerajaan Allah, segala kebutuhan saya akan dicukupi olehnya? Apakah ada pengalaman itu dalam perjalanan hidup kita? Apakah saya sudah hidup dengan kesederhanaan, kemudian hati, dan kebenaran seperti Santo Aloysius? Semoga melalui teladan Santo Aloysius yang kita peringati hari ini dan sabda Tuhan, kita semakin memusatkan diri pada Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau telah menunjukkan betapa besar kasih-Mu kepada kami. Engkau mengutus Yesus Putra-Mu untuk menyelamatkan kami. Engkau mencurahi kami dengan Roh-Mu, memberi kami Roh Kudus-Mu, Roh Bapa dan Putra, untuk selalu menuntun, membimbing dan menyertai kami, menguatkan kami, memberi kami daya dan keberanian untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Maka kami mohon, mampukan kami untuk menjadi pribadi seperti Santo Aloysius Gonzaga yang memberikan hidupnya untuk sesama demi kemuliaan Allah. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.